Ini yang baru. Wah, gila. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Mercedes-Benz CLA, merupakan versi sedan dari Mercedes A-Class. Merupakan mobil yang sangat keren dan cocok untuk dipakai wanita, khususnya yang mampu dan yang punya pasangan yang mampu. Namun tidak yang ini. Ini punya otot. Ini dibuat untuk siapapun, pria maupun wanita yang menyukai kecepatan. Ini adalah Mercedes-Benz CLA 45S. Jadi ini merupakan AMG yang benar-benar AMG, dengan mesin yang benar-benar dibuat AMG, bukan ditun oleh AMG. Mesin AMG itu dirakit oleh satu orang saja, dan nama orangnya ada di mesinnya, berikut dengan tanda tangannya. Seperti biasa, kami ceritakan dulu sedikit sejarah tentang CLA. CLA atau CLA generasi pertama dengan kode C117 pertama kali diperkenalkan di dunia tahun 2013. Saat itu Mercedes mengklaim CLA merupakan Mercedes dengan koefisien of drag yang terbaik, yaitu 0,23. Sedangkan dengan CLA 180 CDI Blue efisien diesel, koefisien of drag-nya bisa 0,22. Tapi itu klaimnya. Karena kebetulan di showroom Auto High ada mobilnya, langsung kami pinjam. Ini adalah Mercedes-Benz CLA 45 generasi pertama sebelum facelift. Nah, ini kami suka sejarah, mengulas sejarah yang beneran ada mobilnya. Ini adalah CLA 45 tahun 2015. Kalau Anda tertarik mobil ini silahkan kontak langsung ke Auto High. Kami hanya meminjam saja untuk keperluan review CLA 45 ini dan S. Oke, sebenarnya dulu awalnya kami lihat A45. A45 tuh wah, itu mobil luar biasa ya, mobil kecil 2000 cc tapi AMG 45. Kemudian keluar lagi CLA 45. Versi CLA itu menurut kami walaupun mobil wanita, tapi yang ini enggak wanita-wanita amat, ini maco. Ya kan? AMG penuh dengan kemajuan AMG, ya, dengan body kit segala macam AMG, rem AMG, mesin AMG. Sebelah sini lubang-lubangan palsu. Ini ada grillnya tapi dalamnya ketutup. Tapi sebelah kanan enggak. Lampunya dengan bisenon. Wah, ini masih zamannya bisenon. Kayak seingat kami, membuka kap mesin A45 tuh susah karena panas. Mudah-mudahan yang ini beneran lagi, panas juga lagi. Panas loh. Panas. Ya, setelah dibantu oleh Rian The Tumbuhan yang megang kamera, mungkin dia tangannya lebih tahan api ya daripada kami, bisa terbuka airnya. Mesinnya hanya 2000 cc. Ya, 45 tuh 2000 cc. Tapi ini AMG beneran karena ada tanda tangan yang bikin mesin. Dari 0 sampai jadi mesinnya yang bikin adalah Stok Galion. Inilah namanya. Suatu mesin terkecil di AMG 2000 cc, tapi ini menghasilkan tenaga 355 horsepower dan torsi maksimal 450 Nm.
semua berkat benda ini. Turbo. Yes, turbonya berada di depan. Nanti di CLA 45S turbonya pindah ke belakang. Jadi mesinnya berbalik begitu posisinya. Dan ini ada tulisannya hot. Ini turbonya besar. Ini twin scroll. Ya, dengan beberapa kecanggihan-kecanggihannya. Ya, makanya mesin 2000 cc bisa kenceng. Nah, ini menyambung ke gearbox dual clutch yang kemudian mendistribusi tenaganya ke 4 roda. Ini konfigurasi mirip macam Evo, mesin transversal tapi 4-wheel drive. Yang bikin panas nih semuanya sini. Ya memang standarnya mobil 4 silinder berturbo sih dari zaman dulu sampai zaman yang ini, ya ke depan turbonya di depan sini. Ngumpul semua panas ini depan radiator persis. Dah tutup. Tutupnya challenging juga nih. Oke, aman. Biar hafal ini ya. Oke, kalau kita lihat dari samping keren gitu, tapi masih berasa tebel, nggak kurang terasa kekupean di mobil ini. Ada antena yang kayaknya yang desain beda dengan desain mobilnya, heran. Bannya 235 19 dengan rem yang besar sekali dalamnya. Ini ada lubang-lubangan palsu, nggak ada fungsinya apa-apa, cuma buat gaya doang. Terus ada 2 knalpot, kita lihat asli atau tidak. Palsu. Knalpot aslinya ada di dalamnya. Ini cuma frame doang. Heran. Kenapa sih suka yang palsu-palsu? CL45 AMG. Kita lihat bagasinya. Penuh dengan barang-barang. Ini bagasinya cukup luas ya sebenarnya. Oke, jok belakang. Iya. Ini di belakang posisi nyetir kami. Dengkul masih ada jarak 4 jari, kaki masih bisa masuk ke bawah. Terus headroomnya nempel, mentok, ya mentok. Duduknya masih agak selonjoran, tapi masih mentok juga. Ada armrestnya dengan 2 buah cup holder. Ini ada headrest lagi, jadi bisa bertiga di belakang. Duduknya agak tegap. Sini ada tempat macam-macam. Terus ada asbak dan 12 volt power outlet dalamnya. Ini ada tempat untuk naruh barang, jaring. Terus di kantong pintu pun ada tempat. Ya memang mobil ini bukan didesain untuk duduk di sini. Ya. Walaupun joknya keren. Kita ke depan. Iya, depannya. Dinyalakan dulu ya. Ini kuncinya masih kunci model begini. Namanya model apa sih? Pistol? Bukan. Model chrome. Ya. Mesti dicolok masuk sini, kemudian diputar. Wow, secara knalpotnya. Ini kami curiga knalpotnya udah ada yang diganti-ganti gitu. Suaranya agak terlalu kencang untuk mobil standar. Tapi posisi duduknya enak semua, electric seat dengan 3 memory seat kanan dan kiri ya, full electric kecuali setirnya belum electric, tilt dan teleskopik. Nah ini teleskopik di Mercedes nih biasanya kalau untuk ukuran pas kami ini ditarik habis, pas ya, harus tarik habis. Dashboardnya ini plain saja. Kami tidak suka A-Class dan CLA waktu zaman ini itu dashboardnya tuh plain, simple aja. Terus kayak ada ditempelin iPad di sini gitu. Terus udah, sisanya nih pencet-pencetan. Tapi kami suka ada heritage lama. Dulu zamannya Mercy Tiger, ini kayak gini lubang AC-nya nih, puter-puter begini untuk buka tutup. Dan ini masih berasa mahal juga nih. Ya, terus ini belum MBUX, masih zamannya Mercy itu bikin interface yang agak susah dimengerti, butuh waktu untuk belajar
dikontrol semua dengan ini, tidak bisa touchscreen mas sekali. Dan kontrol di sini juga bukan di sini, tapi hanya di puter-puteran ini. Oke, terus ini ada head unit yang masih dengan tombol-tombol fisik, banyak dengan tombol-tombol fisik. Ada pemanas kursinya yang tidak penting. Ada auto start stop engine. Terus di bawahnya itu adalah AC ya, dan ada tombol favorit yang selalu dipencet pada suatu Mercedes-Benz. Nah, ini masih single zone semuanya, tidak dual zone. Ya, ke belakang juga nggak ada AC yang blower yang ke belakang. Gitu, jadi simple saja. AC-nya pun dari 0 sama 1 tuh ada satu pilihan lagi. Jadi ada pilihan blower setengah. Tuh. Terus shifternya ini khas AMG pada zamannya. Ya, shifternya tuh bukan di steering column seperti Mercedes lainnya, tapi di floor. Drive, reverse, neutral, park. Driving mode-nya hanya ada di satu tombol ini. Cuma ada 3 driving mode. Comfort, Sport, dan M manual. Itu tidak ada di mana-mana lagi. Cuma ada satu tombol ini. Plain, kosong, sepi gitu. Instrumen clusternya pun masih dengan jarum biasa. Tengahnya ada MID-nya yang dikontrol di sini, yang masih zaman itu. Ada tire pressure monitor dan ada telepon Bluetooth. Sudah. Segitu saja. Terus ini setir ini bagus, enak digenggam ya, flat bottom, terus sporty sekali gitu. Tapi ini sudah mulai membotak. Ini harusnya Blue Drew Sweat begitu. Ini sudah mulai membotak. Mobil ini tahun 2015 ya. Kilometernya hanya 28.000. Ini auto high kalau jual mobil tuh memang kilometernya rendah. Kepraktisan, kantong pintu lega, ada asbak, ada 2 buah cup holder, ada satu ini card holder, ada konsol di sini lumayan besar, ada 2 colokan USB biasa. Ini lebih suka USB biasa dibanding dengan USB-C, dan lacinya besar. Oke, ini kenapa nggak dari tadi dibuka gini loh, kan terang bagus ya. Jadi ini ada panoramic roof-nya. Panoramic roof yang bisa dibuka tilting, terus terbuka habis. Anyway, sekarang saatnya kita coba nyetir AMG. Kencang ya, mungkin kalau tadi tawaannya agak tidak melambangkan kencengannya. Ini 0-100 km per jam dapat diraih dalam 4,4 detik. Kenceng. Dan ini konon katanya masih bisa di chip up lagi. Mobil balik arah itu melintir pak. Habis melintir? Iya. Oke, kembali ke mobil ini. Suspensinya sih bisa dibilang keras karena sport ya. Ini sporty ya, AMG, dan AMG-nya bukan AMG-an ya, bukan yang kayak seperti 43, 53 gitu. Enggak, ini 45 walaupun lebih kecil daripada 53, tapi ini AMG bener. Mesinnya ada tanda tangannya, yang bikin mesinnya, yang ngerakit mesinnya hanya satu orang. Ada turbo lag-nya dikit, terus udah begitu turbonya ngisi. Jadi di bawah 2500 rpm itu lag-nya terasa sekali gitu, nggak ngangkat, tapi begitu turbo ngisi tuh menikungnya enak sekali. Enak. Jadi kekerasannya itu terbayar dari performance tikungannya.
ya keras. Itu titit itu tadi bukan bermaksud jorok ya. Itu dia ada mobil depan itu sudah mendekat tadi. Jadi kasih warning. CLA 45 ini dilengkapi dengan adaptive cruise control luar biasa. Bisa menjaga jarak dengan mobil depan apabila cruise controlnya hidup. Dan yang paling hebat lagi, cruise control ini bisa sampai kecepatan sangat amat rendah sampai berhenti mobilnya. Dan jalan lagi setelah mobil depan jalan. Ngoper giginya ada seperti DSG Fart. Kemudian generasi kedua dengan kode C118 keluar menggantikan generasi pertama di tahun 2019 yang bentuknya bagus. CLA 45. Ini yang baru ya, dan ini bukan CLA 45 biasa tapi CLA 45S. Ya, ada beberapa perbedaan. Yang S tuh pasti lebih kencang dan lebih baik. Tapi kita bahas dulu tentang bentuknya ini. Bentuknya ini benar-benar seperti CLA yang dikasih steroid. Dia tuh lebih, CLA itu udah pendek. Nah, lebih pendek lagi yang ini karena pasti lebih ceper. Karena performance. Dan ini warnanya spesial. Saking spesial nih warna, ya warna Dove ini, kami susah nyebut namanya. Ini namanya. Heran. Ya. Kami bahas satu-satu depannya ya. Sebelah sini adalah lubang-lubangan palsu. Kami tidak suka lubang-lubangan palsu. Namun di sebelah kanan asli. Ya. Memang lubang itu sebaiknya ditutup apabila tidak berguna karena itu akan menjadi drag. Dan ini coefficient of drag-nya 0,23. Lampu yang didapatkan adalah LED high performance. Ya, bukan lampu yang termahalnya Mercedes, tapi nggak apa-apa. Ya, intinya mobil ini bukan lampunya. Dengan ukuran ban 245, tebal 40 dan velgnya 18 inch untuk yang depan. Yang belakang 245, 40, 18 juga. Nah, desain velgnya ini, desain velg AMG ini seperti mengikuti desain-desain velg modern-modern ini ya. Banyak velg-velg gaul berdesain mirip-mirip seperti begini, ya rame begitu. Nah, di dalamnya tersembunyi suatu rem yang terbesar yang terpasang di suatu CLA. Ya, ini CLA yang paling top. Jadi remnya dapat yang paling besar. Mesinnya ini bukan longitudinal tapi transversal. Ya, posisinya begini. Karena hanya 4 silinder dan kapasitasnya hanya 2000 cc. Namun ini menghasilkan tenaga 421 horsepower. Iya, besar sekali. Dan torsinya 500 Nm. Tapi 500 Nm itu jendelanya hanya 250 RPM. Jadi dari 5000 sampai 5250 RPM. Untuk torsi 500-nya. Tinggi sekali RPM ya, torsi maksimalnya. Karena ini mesin 2000 cc. Ya, dipaksa jadi sekencang itu, pasti turbonya besar. Nah, turbo besar, tenaga tidak diraih dari RPM yang rendah tentunya. Nih, turbonya besar sekali. Iya. Menyalurkan tenaganya ke gearbox 8 speed DCT dual clutch transmission. Pasti ngopernya cepat sekali. Dan menyalurkan tenaganya ke 4 roda. Karena ini adalah 4matic. Kalau Mercedes nyebutnya 4matic. Tapi ini bukan 4matic biasa. Ini 4matic Plus. Ada tambahannya. Bisa drifting. Mereka punya drift mode. Nanti kita coba. CLA 45 biasa dengan CLA 45S itu bodinya, sasisnya pun berbeda, reinforcementnya gitu. Nah, ini pakai strut bar gini-gini, ya yang itu juga ada strut barnya, tapi ini banyak bagian-bagian yang diperkuat lagi agar lebih rigid lagi sasisnya. Pantat Mercy zaman now. Bahkan S-Class pun berdesain seperti ini pantatnya. Nggak jelek. Tapi jadi desain dipakai di mana-mana kami agak kurang punya karakter gitu. Walaupun keren. Ini ada detailnya. Ya, terus kalau ini lampu LED semua udah pasti. Terus kalau ngeliat ke bawah sini,
Ya, ini pipa knalpot sudah dapat dipastikan dingin ya, karena knalpot aslinya itu ada di dalam. Ya, kalau Anda lihat di belakang ini kan di belakang ada 4 knalpot, 4 lubang knalpot. Sebenarnya hanya 2. Ya, ini di dalam hanya 1 lubang saja. Ke bagasinya. Nah, sekarang udah begini semua mobil-mobil Eropa ya. Nah, isinya ini ada kamera mundurnya juga sebenarnya. Kamera mundurnya keluar dari sini. Bagasinya 460 liter. Luas sekali. Bisa muat banyak stick golf. Di bawahnya nggak ada ban serepnya, cuma ada banyak penyimpanan rahasia. Termasuk ada subwoofer di situ. Ini belakang sini memang bukan tujuan orang untuk membeli mobil ini, tapi harus kita coba juga. Sudah dapat dipastikan sempit ya, cuma ini di belakang posisi nyetir kami masih ada ruangan dan kaki sedikit masih bisa masuk. Dan bedanya ini sama CLA biasa, mungkin ini joknya lebih tipis. Joknya ini racing sekali kelihatan dari belakang sini. Ada 2 lubang tempat seat belt, 4 titik, 5 titik. Headroomnya mentok. Tinggi kami 174 cm. Mentok, bukan 177 ya. Ada armrestnya. Ya masih oke lah untuk perjalanan yang jauh. Cuma jangan jauh-jauh amat. Ya duduknya masih agak selonjoran gini biar nggak mentok. Ya ini gara-gara topi ini ada tonjolannya loh topinya. Karena joknya keren begini, belakangnya nggak ada tempat penyimpanan apa-apa. Ini setidaknya bisa pakai net gitu kan, masih bisa nih, heran. Ada lubang AC, plastik-plastik, dan 1 USB-C. Ini bisa rebutan di belakang sini untuk ngecas handphone. Door panelnya empuk-empuk semua, terus ada Alcantara leather. Dan joknya juga Alcantara leather. Ini bisa bertiga karena ada headrestnya. Nah ini kalau bertiga di sini jangan ya. Kecuali kalau terpaksa. Nah ini sunroofnya tidak sampai belakang, nggak apa-apa, udah cukup besar. Ini joknya keren sekali loh. Mobilnya berisik. Bakatnya keren sekali dan enak. Ini bukan bakat-bakat yang melelahkan, enak. Dan untuk orang gemuk seperti kami bisa. Kami nggak gemuk-gemuk amat, tapi orang gemuk mobil udah disiapkan pas ya. Namun jok seperti ini tidak electric seat, semuanya diatur manual ya. Bisa, pengaturannya bisa banyak, cuma manual. Bisa naik turun dan naik turun depannya doang, dan bisa maju mundur ini tergantung seberapa panjang paha Anda, khususnya pengguna wanita. Tapi ini manual, semuanya pakai otot ya. Membuat di sini tuh jadi kosong. Harusnya kan pengaturan di Mercedes-Benz ngatur jok itu di sini semua, dan ini jadi kosong, jadi seperti ada plat aja gitu. Terus untuk yang suka masuk angin di mobil, ini ada tombol berguna untuk Anda bisa manasin joknya. Di Indonesia nggak pakai sama sekali ini. Enak sekali joknya, sporty sekali. Setirnya, nah ini bedanya sama yang non S juga, ini ada garis kuningnya. Ini nggak ada keras-kerasnya di sini ya. Nggak ada keras-kerasnya. Kalau saya di bawah-bawah udah pasti keras. Ini keras, heran. Piano black, sisanya trimnya yang akan meninggalkan banyak sekali sidik jari. Spion tengahnya frameless, seksi. Interiornya itu sama seperti di A-Class ya, karena sebenarnya CLA adalah versi sedannya dari A-Class. Dan ini sudah dilengkapi dengan MBUX, jadi bisa, hey Mercedes, turn on ambient light. Dan ini MBUX-nya, MBUX AMG. Jadi ada selain ada keindahan teknologi MBUX biasanya, ini ada AMG-nya, AMG Track Pace dan AMG Performance. Track Pace itu untuk mengukur performance kita di track. Ada drag race,
ada telemetrinya, semua bisa direkam di sini. Nah biasanya untuk mobil yang mobil biasa dijadikan balap itu perlu sistem yang agak mahal untuk membuat seperti ini, tapi di AMG sudah disiapkan. Terus di bawah sini ada nih trackpad biasa untuk ngatur MBUX. MBUX itu bisa diatur pakai touchscreen, pakai trackpad ini dan pakai jempol ini. Jadi tak bingung milih mau pakai apa. Dan ini ada kameranya. Ini kamera diaktifkan untuk mundur. Something wrong with the system. Kemudian untuk mengatur driving mode-nya bukan hanya dari sini dynamic select-nya, tapi juga diputar-putar sini bisa. Dan ini ada tombol multifunction di sini yang bisa kita atur mau dipakai untuk apaan tombolnya. Itu hanya ada di AMG. Setirnya flat bottom, enak, bisa diatur secara manual. Telescopic tilt-nya. Terus ngoper-ngopernya tidak seperti AMG generasi sebelumnya yang ada di sini, tapi di sini. Ini shifternya yang bentuknya sama seperti sennya. Kemudian kepraktisannya di pintu ya bisa masuk botol dan lumayan sih besar juga. Terus di bawah sini bisa dibuka, yang biasanya ada tempat wireless charging tapi ini enggak. Terus ada satu colokan USB-C, 2 buah cup holder yang bisa dipersempit cup holdernya. Kemudian ada tempat di sini lagi konsol, ada 1 buah colokan USB-C lagi. Terus lacinya besar sekali. Enggak deh, tapi lumayan. Mudah-mudahan segera ada mobil tesnya. Overall, mengenai Mercedes-Benz CLA 45 yang lama, suatu mobil yang kencang dengan harga yang sudah sangat amat terjangkau. Silahkan kontak Otohai untuk itu. Untuk CLA 45S yang baru, merupakan mobil yang sangat menarik untuk pria macam kami. Ya biarin saja dibilang mobil wanita, tapi ini mobil serius, mobil laki. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.